boleh dibaca panjang, yaitu pada Quran surat Al-Imran ayat 81 yang pada lafad wa ana ma'akum. Nah, pada nun yang pada fathah yang menghadapi alif pada huruf nun itu tidak boleh dibaca panjang walaupun ada tanda sifirnya itu, karena itu dibacanya itu disambung, jadi tidak boleh dibaca panjang. Adapun yang boleh dibaca panjang itu ketika berhenti. Contohnya pada Quran surat Al-Ahzab ayat 10. Nah, yaitu pada lafaz billahi zununa. Nah, nun fathah yang menghadapi alif pada huruf nun itu boleh dibaca panjang karena ada tanda sifir, karena itu adalah pemberhentian kalimat. Jadi itu boleh dibaca panjang. Jadi dibacanya adalah billahi zununa, boleh dibaca panjang. Selanjutnya ada kegunaan mushaf standar Indonesia. Nah, yang pertama, kegunaan mushaf Al-Quran standar Indonesia adalah bentuk keseragaman dalam penulisan, tanda baca, harkat, dan tanda-tanda wakaf. Nah, karena kelengkapan tajwid yang dimiliki oleh mushaf standar Indonesia, jadi memungkinkan masyarakat untuk memahami lebih mudah apa isi dari Al-Quran, apa isi dari hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran gitu. Nah, kemudian yang kedua, kegunaan mushaf standar Indonesia itu untuk memudahkan masyarakat memahami Al-Quran dengan berbagai versi, seperti mushaf Rasam Usmani yang digunakan oleh masyarakat umum, mushaf Bariyah untuk para penghafal Quran, dan mushaf Braille untuk para muslim tunanetra. Nah, kemudian yang ketiga, kegunaan mushaf standar Indonesia itu bisa digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan pengajian, dan dalam kegiatan yang lain-lainnya. Dan juga selanjutnya, kegunaan mushaf standar Indonesia itu adalah untuk digunakan oleh setiap khalayak umum, oleh semua orang, seperti digunakan oleh pengajar, oleh santri, oleh siswa, oleh masyarakat umum, dan oleh semua orang. Ciri-ciri khas mushaf Al-Quran standar Indonesia meliputi tanda baca, kelengkapan tajwid, dan perangkat tanda baca lainnya seperti tanda sifir, ismam, imalah, tasfil, dan lain-lain. Lalu yang kedua, corak floral, tumbuh-tumbuhan, dan khas kedaerahan yang muncul pada setiap mushaf. Yang ketiga, penggunaan doma terbalik atau alif kecil, sedangkan mushaf Madinah digunakan harkat domah dan kasrah dengan tambahan waw kecil dan ya kecil. Lalu yang keempat, penggunaan tanda tasdid untuk setiap bacaan idgham di gunnah, yang totalnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Lalu yang kelima, penggunaan tanda bercak atau sukun di atas alif hanya ketika alif tersebut dipakai dengan saknah atau bersukun. Lalu berikutnya ada karakteristik. Yang pertama, setiap huruf diberikan harkat secara lengkap. Yang kedua, mushaf Al-Quran standar Indonesia digunakan sebagai dasar dalam pentasihan Al-Quran yang beredar di Indonesia. Lalu yang ketiga, mushaf standar Usmani digunakan untuk khalayak umum. Mushaf standar Bahriyah digunakan untuk para penghafal Al-Quran, dan mushaf standar Braille digunakan untuk muslim tunanetra. 4. Mushaf standar Bahriyah ditulis dengan menggunakan kaidah rasem imla'i. Dan yang kelima, mushaf Al-Quran standar Indonesia dibabkan cara penulisan, harkat, tanda baca, dan tanda wakafnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mushaf standar Indonesia. Nah, jadi ada salah satu seorang yang ikut membidani lahirnya mushaf standar, yaitu bernama Kiai Haji Amin Nasir. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang mencita-citakan adanya mushaf standar atau mushaf Indonesia adalah Hos Cokroaminoto. Nah, perlu diketahui juga, sebelum adanya mushaf standar, mushaf yang berkembang di Indonesia itu adalah mushaf pribadi yang dimiliki oleh para ulama, bisa juga disebut dengan ya pemuka masyarakat gitu. Lalu semenjak ada mesin cetak di dunia Islam gitu, umat muslim di Indonesia itu banyak menggunakan
Musab Turki.